kakak layan yang berada di rumah. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan walaupun secara daring. Tetapi kakak yakin dan percaya adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan yel-yel dulu ya. Apa kabar PT Bukit Sion Balikpapan? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik yang terkasih, kakak undang untuk berdiri, kita menyanyi lagu Mars Pelkat PT. Yang semangat ya. Kita menyanyi lagi dari lagu PKJ nomor 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Di pagi yang indah ini Bapa, kami adik-adik Pelkat PT dan kakak layan tersungkur sejenak di hadapan hadirat-Mu, mengucap terima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu kepada kami boleh beribadah dan memuji akan nama-Mu. Engkau kiranya menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami berdoa juga buat pelayan firman, Kak Maria yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan tentunya sesuai dengan dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab
serta kekalayan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Teruna. Meskipun kami masih melaksanakan secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu akan selalu hadir. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Buat hamba-Mu yang Tuhan utus untuk memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini, urapilah hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan hamba untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh dimengerti oleh adik-adik terunas sekalian. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, namun sebelumnya ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik serta kalian di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kejadian 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk.
Adik-adik serta kakak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini yang terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 dengan judul Dekat Tuhan beroleh karunia-Nya. Adik-adik, ketika adik-adik berbuat baik kepada teman, sahabat, atau saudara, adik-adik menolong sesama adik-adik dengan tulus, tanpa pamrih, tetapi apa yang adik-adik perbuat, perbuatan adik-adik tersebut justru dibalas dengan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak adik-adik harapkan, atau ketika adik-adik berbuat baik mungkin terhadap teman adik-adik, tapi adik-adik justru dimanfaatkan atau mungkin justru dikambing hitamkan. Dan apa yang dilakukan oleh teman atau sahabat adik-adik ini tidak hanya 1 atau 2 kali dilakukan, tapi berkali-kali mereka lakukan. Apa yang adik-adik rasakan? Pasti adik-adik merasa kecewa, marah, kesal, sedih, sakit hati, bahkan mungkin adik-adik menyesal sudah berbuat baik atau menolong teman, sahabat, atau saudara adik-adik itu. Itu juga yang dirasakan Allah kepada manusia dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Pembacaan kita hari ini mau menceritakan tentang keadaan manusia sebelum peristiwa air bah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata dengan bertambahnya populasi manusia pada saat itu, pada zaman Nuh saat itu, diikuti juga dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pada saat itu ada kelompok yang disebut anak-anak perempuan manusia. Nah, mereka ini keturunan orang-orang yang pergi dari hadapan Allah. Dan ada juga kelompok yang disebut anak-anak Allah. Mereka ini ada di keturunan-keturunan orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Namun sayangnya kelompok yang satu lebih banyak mempengaruhi kelompok yang lain ke hal-hal yang tidak baik adik-adik, sehingga membuat orang-orang pada saat itu cenderung melakukan kejahatan. Dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan ini terang-terangan mereka lakukan adik-adik. Bisa kita lihat dalam pembacaan kita pada hari ini, kejahatan yang pertama yang mereka lakukan yaitu nafsu seksual ya adik. Kita bisa lihat di ayat yang kedua. Di situ dikatakan dengan mengambil istri dari perempuan-perempuan siapa saja yang disukai mereka tanpa pertimbangan-pertimbangan sesuai firman Tuhan, firman Allah. Itu kejahatan yang pertama ya adik. Yang kedua, kekerasan. Terus di ayatnya yang ke-11. Nah, kejahatan-kejahatan ini mereka lakukan terus-menerus sehingga tidak terkendali dan tidak ada pertobatan dari manusia saat itu. Nah, itulah yang membuat Allah kecewa adik-adik. Karena Allah melihat kecenderungan hati manusia di zaman Nuh selalu membuahkan kejahatan. Bahkan di ayat yang ke-6 kita lihat Allah menyesal telah menciptakan manusia di bumi, sehingga di ayat yang ke-7 Allah berfirman untuk menghapuskan manusia yang penuh kejahatan. Bahkan tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan binatang, serta burung-burung yang di udara Tuhan menghapuskan melalui peristiwa air bah. Apakah semua alam musnahkan adik-adik? Tidak. Masih ada yang Tuhan selamatkan, yaitu siapa dia? Dia Nuh. Nuh
yang Tuhan selamatkan. Mengapa Allah menyelamatkan Nuh? Karena dari sekian banyak manusia yang ada pada saat itu, hanya Nuh yang berpegang dan tetap berpegang pada ketetapan Allah. Hanya Nuh yang memiliki kedekatan dengan Allah. Nuh tetap hidup benar di mata Allah, sehingga dia menerima kasih karunia dari Allah. Kepada Nuh Allah meletakkan janjinya akan hari-hari baru dan harapan yang baru bagi umat manusia. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita manusia jauh dari Allah, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, adik-adik, dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena ketika kita jauh dari Allah, kita akan mudah sekali tergoda untuk berbuat dosa. Kita yang sudah hidup taat saja masih suka digoda iblis, apalagi kita yang jauh dari Allah. Banyak cara yang iblis bisa lakukan untuk menggoda iman kita, adik-adik. Di tengah kondisi pandemi saat ini, di mana kita lihat gereja ditutup, ibadah dilakukan secara online melalui YouTube, live streaming, sehingga kita semua beribadah dari rumah. Pasti banyak godaan-godaan yang terjadi, adik-adik. Mungkin ketika saatnya kita akan beribadah, tiba-tiba lampu mati, kuota habis misalnya, wifi-nya nggak nyala, HP-nya habis baterai mungkin. Godaan lain, malas mau bangun pagi. Apalagi mungkin ada yang berpikir, sekalipun adik-adik ikut ibadah atau tidak ikut ibadah, kan nggak ada yang lihat, ya kan? Yang penting sudah isi absen, ya kan? Nah, dan godaan lainnya mungkin ketika buka HP, yang dibuka bukan link ibadah, tapi malah lebih mentingkan main game atau buka sosial media yang lain, ya adik-adik. Adik-adik secara tidak langsung keadaan dan kondisi saat ini membuat niat kita untuk beribadah jadi berkurang, ya. Kita beribadah jadi malas, mau berdoa juga malas, apalagi baca Alkitab. Kita lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan, kenyamanan, atau kesenangan diri sendiri. Lebih mementingkan main game, TikTok, buka media sosial lainnya, daripada untuk beribadah, adik-adik. Atau kita lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan lain sehingga kita mengesampingkan ibadah. Ibadah nanti aja, yang penting main game dulu, ya kan? Nah, kita tidak sadar, adik-adik, perlahan-lahan kita mulai menjauh dari Tuhan, sehingga berimbas dari perbuatan kita sehari-hari. Kita jadi lupa bersyukur, lebih sering mengeluh, bersungut-sungut, ya. Dalam tutur kata kita menjadi tidak sopan dengan orang tua, jadi malas untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, adik-adik perlu kita sadari bahwa sikap dan perbuatan kita yang seperti ini mungkin sepele buat kita, buat adik-adik, tapi ini dapat membuat Allah kecewa dan memilukan hati Allah. Allah sedih melihat kita yang harusnya lebih mendekat terhadap Tuhan, apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini, kita malah justru menjauh dari Tuhan. Padahal kita tidak tahu kapan saja
mungkin kita bisa tertular dengan virus yang ada. Kita malah justru menjauh dari Tuhan, menjauh dari kegiatan-kegiatan peribadahan, malas berdoa, malas beribadah, malas membaca Alkitab, ya kan? Padahal dengan kita berdoa, kita beribadah, dengan kita membaca Alkitab, di situ kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat dari setiap firman Tuhan yang kita dengar, supaya kita dimampukan untuk melewati pandemi COVID-19 saat ini. Apakah kita mau Allah marah dan menyesal sehingga menghukum kita, adik-adik? Tentu tidak ya, adik-adik. Nah, oleh sebab itu, marilah kita introspeksi diri kita, memperbaiki setiap perbuatan dan tingkah laku kita yang salah di mata Tuhan. Kita kembali berkerinduan untuk beribadah, lebih dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Seperti Nuh, karena dia selalu taat kepada Allah, Nuh memperoleh kasih karunia dari Allah. Dia diselamatkan dari air bah. Begitu juga dengan kita semua, adik-adik. Jika kita mau diselamatkan oleh Tuhan dalam melewati pandemi COVID-19 saat ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Marilah kita tetap setia dan taat di tengah godaan dan tantangan hidup sekalipun. Kita tidak membuat Allah kecewa kepada kita karena perbuatan kita, sehingga kita dapat memperoleh karunia-Nya. Perlu kita ingat, adik-adik, bahwa hanya dekat dengan Allah saja kita beroleh kasih karunia-Nya. Kita beroleh kesehatan, umur panjang, kepintaran, kesuksesan, semua itu hanya dari Allah saja, adik-adik. Dan semua itu hanya kita terima dari Allah jika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan serta melakukan kehendak Tuhan, adik-adik. Nah, marilah kita hidup berkenan di hadapan Allah sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita telah diciptakan oleh Allah, bahkan Allah melihat kita sebagai ciptaan yang amat baik, adik-adik. Marilah kita terus selalu mencari Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dalam menghadapi situasi atau persoalan apapun, kita tetap mencari Allah. Marilah kita berkomitmen untuk hidup dekat dengan Allah melalui kegiatan-kegiatan peribadahan yang ada sebagai teruna-teruna yang berkenan di hadapan Allah. Dan marilah menjadi teruna-teruna yang tetap setia dalam menjalankan apa yang Tuhan ajarkan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari 1 sampai 11, karyawan kantor, kakak-kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPIB Bukit Sion. Kiranya Engkau Bapa memberkati semua dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu, ya Allah Bapa. Ini adalah doa kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua, kakak layan, oma opa yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi agar mereka bisa
sembuh hanya dengan tangan kasih-Mu. Berkati juga orang-orang yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya Engkau memberikan mereka kebahagiaan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Dan kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, ibu janda, Bapak Duda, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan yang telah dilanda COVID ini. Lindungilah negara kami, sembuhkanlah negara kami dari virus-virus ini ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas dengan seperti biasanya lagi. Berkati juga para pemimpin, para pemerintah, dan para aparat pemerintah di sana ya Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kebijaksanaan dalam mengerjakan pekerjaannya ya Tuhan. Bimbinglah mereka ke dalam jalan yang benar demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah Bapa, yang dengarkanlah seruan kami, yaitu doa yang Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita tiba pada persembahan. Dan untuk sektor 1 sampai sektor 8 dan sektor 11, itu persembahannya akan dijemput oleh kakak layan masing-masing sektor. Sektor 9, itu persembahannya dimasuki di dalam amplop dengan menuliskan nama dari sektor berapa, dan bisa disetor kepada majelis di sektor masing-masing atau dititipkan ke orang tua untuk disetor di gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu kakak undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, bersama kalian Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kami boleh menyapa kalian di dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 1 Agustus 2021 yang dilaksanakan secara daring atau online. Tentunya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Adik-adik yang terkasih, Kanela mewakili pengurus PT menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Maria. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Maria di dalam kehidupan bersama keluarga dan tentunya di dalam pelayanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kak Vera sebagai liturgos di dalam ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati Kak Vera di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga tentunya di dalam pelayanan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu di dalam proses perekaman IHMPT sehingga ibadah kita ini boleh berjalan dengan baik, dan kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan rekan-rekan multimedia. Adik-adik PT jangan lupa untuk mengisi link IHMPT kita ya, sebagai bentuk kehadiran kita di dalam
ibadah PT di setiap minggunya. Dan tentunya adik-adik juga jangan lupa harus mengikuti ibadah-ibadah PT yang ada di setiap minggunya. Adik-adik, karena kita masih berada di dalam kondisi pandemi dan juga penerapan pemerintah yaitu PPKM yang sampai saat ini masih kita harus laksanakan, kakak berpesan jangan lupa adik-adik untuk tetap taat pada prokes, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga dengan air yang bersih, juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi aktivitas di luar yang sekiranya tidak penting. Adik-adik yang terkasih, demikian yang kami boleh sampaikan di dalam Warta Pelkat kita di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 147, baitnya yang keempat. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Adik-adik serta kakak layan yang terkasih, mari kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan terhadap ibadah kami. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih juga ya Bapa atas sabda firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami sebagai turuna-turuna yang selalu setia, taat terhadap kehendak Tuhan, yang selalu rindu untuk mencari Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan menyertai langkah kaki kami setiap apa yang kami lakukan di sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Tuhan menyertai kami, dan setiap rencana kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah selalu doa dan kerinduan hati kami. Kiranya kasih karunia Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus
2021 sudah boleh selesai. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar.